Bang, cari kerja di Australia gimana bang? Bang, jadi barista di Australia gimana bang? Nah ini nih pertanyaan yang gue sering dapet nih dari temen-temen nih. Makanya gue terinspirasi buat bikin video ini. Langsung aja nih kita share gimana caranya. Satu, lu kudu punya visa dulu. Itu udah pasti. Kalau lu mau keluar negeri, lu mau ke Australia, lu mau kerja di sini, lu harus punya visa, which is izin untuk tinggal dan kerja di Australia. Pengalaman gue pribadi, gue dulu ke Australia pakai visa yang namanya Work and Holiday Visa. Nah, itu visa ngebolehin lu buat kerja di Australia full time selama 1 tahun. Nah, lu bisa lihat di linknya aja, langsung gue kasih informasinya di link. Salah, bukan gue yang ngasih informasinya, gue cuma ngasih linknya. Lu bisa lihat sendiri informasinya di link tersebut. Masalah work and holiday, gue yakin banyak yang udah bikin video kayak begitu. Jadi bisa cari-cari aja di YouTube channel lain, mereka pasti lebih detail infonya daripada yang gue punya. Nah, terus ceritanya visanya udah dapet, lu tinggal cari rumah di sini, bikin TFN, tax file number, itu apa ya, NPWP kalau di Indonesia. Habis itu bikin bank account. Nah nanti mungkin nih gue perlu bikin 3 separate video nih buat cari rumah, bikin NPWP, sama buka bank account. Nah habis itu gimana nih cara dapat kerjaannya? Pertanyaannya itu kan, gimana nih bang gue bisa dapat kerjaan jadi barista bang? Nah kalau pengalaman gue pribadi, dulu gue sempet kerja di Starbucks di Jakarta. Jadi itu udah jadi bekal gue buat kerja kopi di sini. Biarpun gue masih nggak tahu bikin kopi pakai mesin kayak gini nih, gue masih belum tahu caranya. Karena Starbucks kan gue tinggal pencet otomatis semua. Seenggaknya gue udah di industrinya gitu, udah ngerti dikit lah. Nah, kalau belum ngerti gimana nih? Oke, kita mulai dari zero experience. Kalau lu pengen jadi barista di sini, di Australia, tapi lu nggak punya experience sama sekali, mungkin bisa ambil kelas barista dulu di Indonesia sebelum kemari. Apa ngambil kelas barista di sini sekalian? Sebenarnya sih yang penting bukan sertifikatnya ya. Gue sering banget orang nanya gitu kayak, bang, perlu gak sih punya sertifikat dulu? Gak usah, gue dulu gak pernah dilihat sertifikatnya, gak pernah nanya, gak ada yang pernah nanya gue juga masalah sertifikat. Yang itu cuma masalah pengalaman di bawah 1 tahun. Nah kalau gue dulu pengalaman gue juga sama nih dulu pas kemarin nih, di bawah setahun nih. Yang gue lakukan adalah apply kerjaan sebanyak-banyaknya. Nah di sini tuh biasanya kalau lo nge-apply kerjaan, lo disuruh datang buat trial. Nah, di trial ini yang gue jadiin buat pengalaman gue gitu, buat training gue di situ di trial ini. Jadi gue tahu nih, gue nggak bakal di hire karena gue nggak bakal di hire tuh bahasa Inggris, bahasa Indonya apa ya? Nggak bakal dipekerjakan, aplikasinya nggak lulus. Apa sih di hire tuh? Ya pokoknya gitulah. Intinya gue tahu nih gue nggak bakal di hire nih. Tapi seenggaknya karena gue trial mulu, skill gue makin jago. Karena kan di situ gue dapet pengalaman, di situ gue belajar. Trial gue pertama kali nggak tahu apa-apaan, buta, pura-pura bego aja. Nanya orangnya gitu, bro, ini cara pakai mesinnya gimana ya? Mereka kan harus nunjukin gue. Orang gue lagi trial kan, bilang aja gue gak pernah pakai mesinnya. Terus mereka tunjukin, oh nih tombolnya yang ini, berapa gram ininya, ini grindernya begini, begitu. Pasti mereka kasih tahu detailnya. Nah, udah pasti dong gak bakal dapat kerjaannya. Kan kerjaan gue gak bagus. Kerjaan kedua, gue udah tahu, trial kedua, gue seenggaknya udah tahu gitu kan. Oh, cara mainnya begini di Australia. Ordernya begini, datangnya, minumannya biasanya apa aja yang orang pesen. Oh cara pakai mesinnya begini gitu kan.
Tetap karena kita nggak terbiasa kan dengan itu, jadi ya belum luwes gitu kan. Kemungkinan besar juga lu nggak bakal dapat kerjaan di trial kedua. Trial ketiga, nah trial ketiga harusnya sih lebih luas lagi. Trial ketiga harusnya lebih mantap lagi, kan udah belajar dari trial pertama sama trial kedua. Nah di trial ketiga ini lu karena udah dapat gambarannya gitu kan, oh kerja jadi barista begini, udah ada gambarannya lah. Di trial ketiga ini lu bisa nanya lagi semakin dalam gitu. Misalnya kenapa sih harus ditimbang dulu kopinya, atau misalnya oh bang ini doketnya begini-begini nih maksudnya apa nih gitu. Ya pokoknya di trial ketiga karena udah ada gambarannya gitu kan, kerjanya tuh kayak gimana, pasti pertanyaan-pertanyaan lu juga lebih bermutu lah gitu. Biasanya itu tergantung orang gak sih, tapi gue pribadi baru dapat kerjaan di trial ke 10 kayaknya. 10 kali trial baru gue dapat kerjaan. Dan 10 kali trial tuh dari berapa ya? 10 kali trial tuh dari mungkin gue masukin 100 aplikasi kali ya. Jadi gue udah nge-apply 100 kerjaan, di situ baru gue dapat kerjaan. Dengan catatan pengalaman gue di bawah setahun ya. Kalau misalnya lu udah jago nih di Indonesia, udah lumayan lah pengalaman lu lebih dari 2 tahun, 3 tahun di industri kopi gitu. Nah, udah pasti lu kemungkinan besar udah tau lah brand-brand di sini gitu, brand-brand specialty kopi. Nah, ini perlu diomongin lagi nih, specialty kopi. Apa sih specialty kopi itu? Ini mungkin dibikin separate video lagi nih. Specialty kopi itu apa sih? By the way ya, balik lagi. Kalau misalnya lu udah punya pengalaman 2-3 tahun di specialty kopi gitu di Indonesia, nah lu pasti tahu lah, lu pasti udah ngincer lah brand-brand yang lu mau kerja gitu, brand-brand gede di mana ya. Nah, itu mungkin lu bisa langsung samperin tokonya, atau bisa langsung cari kontak tokonya gimana. Atau mungkin bisa DM kali sekarang, Instagram, I don't know, TikTok, langsung di message aja kali, bro gue nyari kerjaan dong tempat lu gitu. Coba aja, gak ada salahnya. Nah, pertanyaan lagi nih, banyak gak sih peluang kerjaan barista di Australia? Sekarang lagi banyak. Pas COVID kemarin sempat, ya namanya juga pas lagi COVID nggak ada kerjaan. Sekarang lagi banyak, emang lagi dibutuhin banget. Jadi ya berangkat aja, serius berangkat aja kemari. Kalau emang niat sih pasti ada jalan ya. Kalau emang niat, gue juga dulu awalnya cuma niat doang. Malah awalnya gue nggak terlalu niat, lebih karena dipaksa. So yeah, yang mau jadi barista di Australia, mudah-mudahan gue bisa lebih share banyak lagi details harus ngapain aja. Siapa tahu bisa membantu kalian yang mau berkecimpung di dunia hospitality. Gak barista aja, karena gue sekarang chef. Jadi ya mudah-mudahan channel ini bisa ngebantu kalian yang mau berkecimpung di dunia hospitality di Australia. Sukses.